Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya aktivis sosial terengil di Indonesia. Makasih buat teman-teman yang udah dukung konten ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya, biar saya lebih semangat. Untuk kali ini saya mau sedikit membahas mengenai demokrasi ini teman-teman yang ada di negara Republik Indonesia. Setelah era Orde Baru itu tahun 98 tepatnya, pasca reformasi, keran demokrasi kita telah dibuka teman-teman. Jadi kebebasan berpendapat itu, kritik itu diatur oleh undang-undang. Jadi di zamannya era Orde Baru itu orang yang melakukan kritik itu dianggap pelanggaran hukum. Tapi kalau sekarang orang bebas-bebas aja untuk melakukan pendapatnya, untuk mengkritik pemerintahan yang ada gitu. Karena bersifat kritikan itu adalah suatu sistem nilai demokrasi gitu, untuk membangun pemerintahan yang sedang berjalan gitu. Jadi saya pikir nggak ada masalah. Jadi teman-teman, kemarin saya sempat mengkritik pemerintah gitu. Di dalam kritikan saya tidak senang dengan pendistribusian bantuan sosial gitu. Saya mengkritik pendistribusian itu karena pendistribusian itu saya melihat ada satu pelanggaran gitu. Tapi itu tidak saya mau bahas gitu. Yang saya mau bahas ini adalah kurangnya edukasi pemahaman demokrasi yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan gitu. Jadi pemimpin itu tidak bisa semerta-merta merasa besar sendiri dalam kepemimpinannya. Pemimpin itu harusnya mau mendengarkan, mau merangkul orang-orang yang kritis terhadap sistem pemerintahan yang berjalan, agar menjadi balancing system di antara pemerintahan dan masyarakat itu sendiri gitu. Jadi biar pemerintahan itu tidak semau-maunya, karena zaman sekarang ini zaman dimana orang itu mendapatkan informasi itu sangat mudah. Jadi sudah tidak ada lagi orang yang bisa ditutup-tutupi terkait informasi apapun gitu. Jadi misalnya teman-teman, kayak desa punya anggaran dana desa per tahunnya misalnya 900 juta, ada yang 1,2 miliar per tahun. Jadi informasi itu siapapun bisa mendapatkannya, karena Kementerian Desa yang memang kementerian itu fokus terhadap pertumbuhan desa-desa yang ada di Indonesia. Jadi kalau ada penyalahgunaan dalam anggaran di desa itu, masyarakat yang memiliki sikap kritis untuk memberikan perbaikan, saya pikir itu suatu hal yang normatif, itu tidak menjadi masalah gitu. Dan yang saya mau tekankan, saya tidak dalam kapasitas untuk memberikan edukasi terhadap para pemimpin daerah gitu. Saya cuma mau mengingatkan bahwa harusnya staf atau aparaturnya itu harus bisa dibekali dengan edukasi terkait demokrasi. Jadi kalau nanti ada
siapapun orangnya yang mau memberikan saran, memberikan kritik terhadap perbaikan satu sistem nilai yang dibangun oleh pemerintahan, itu saya pikir harus dirangkul gitu, harus bisa diterima dengan baik, jangan seolah-olah mau diintimidasi, mau dijegal gitu kritikannya. Alhamdulillah kemarin, karena saya memang sudah terbiasa gitu dalam menghadapi hal-hal yang semacam ini, saya menikmati gitu, tidak dalam suasana saya merasa ditekan, saya merasa diintimidasi, tidak. Saya menikmati itu, menikmati bagian-bagian itu, karena saya pikir itu bukan satu masalah. Jadi peran saya ini adalah peran dimana seorang pemuda yang mau menjadi kontrol sosial gitu untuk pemerintahan yang ada sekarang gitu. Jadi saya berharap nanti kedepannya lebih banyak lagi anak-anak muda yang kritis, yang berani menyuarakan kritikannya gitu. Jadi kemarin juga setelah ada satu katakanlah bukan sebuah permasalahan sih, ada ini ya, kayak semacam benturan-benturan kecil antara saya dan aparatur gitu, aparatur pemerintahan. Jadi setidaknya itu menumbuhkan rasa keinginan untuk anak-anak muda untuk bisa lebih berperan aktif gitu, untuk menjadi kontrol sistem pemerintahan gitu. Jadi kemarin juga ada beberapa anak muda yang siap ke depannya itu membuat satu forum di mana nanti akan ada forum itu akan bergerak untuk mengontrol misalnya pendistribusian bantuan sosial atau mengawasi anggaran-anggaran yang ada di pemerintahan gitu. Saya pikir ini menjadi satu hal yang biasa aja gitu. Jadi nanti jangan sampai berlebihan juga menanggapi kritikan saya gitu. Karena inilah sistem demokrasi, ya memang harus seperti ini gitu. Jadi untuk pemimpin juga jangan berpikir pemimpin itu bisa semau-maunya gitu. Jangan jadi feodal lah gitu. Nggak ada pemimpin yang disukai dengan cara-caranya sendiri gitu. Dia juga harus mendengarkan masyarakatnya, harus mendengarkan kritikan masyarakatnya itu sendiri gitu. Karena pemimpin yang baik itu yang mau mendengarkan masyarakatnya. Jadi mudah-mudahan aparat pemerintahan yang diamanahi tanggung jawabnya oleh masyarakat itu bisa jauh lebih bijak, bisa mau menerima kritikan, bisa menerima saran-saran dari masyarakat, jangan mau merasa menjadi besar sendiri. Tidak akan ada pemerintahan tanpa adanya masyarakat. Tujuan pemerintahan itu adalah untuk merubah perbaikan secara sosial dan perbaikan apapun di dalam pemerintah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.